Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu sedang dalam keadaan yang baik hari ini. Tapi kalaupun enggak apa-apa kok. Kadang hari-hari berat datang tanpa permisi. Tapi aku yakin kamu bisa melewatinya. Kali ini aku mau ngobrol tentang sebuah topik yang menurutku cukup dekat dengan kita semua, yaitu tentang keterbatasan. Kita semua pasti pernah berada di situasi di mana sumber daya yang kita miliki terasa kurang. Kurang waktu, kurang tenaga, kurang uang, atau bahkan kurang dukungan. Situasi seperti ini bisa bikin kita merasa stuck, bingung harus mulai dari mana, dan kadang membuat kita ingin menyerah. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan saat menghadapi keterbatasan, yaitu kekuatan kolaborasi. Keterbatasan itu hal yang wajar pertama-tama. Mari kita terima dulu kenyataan bahwa keterbatasan itu adalah hal yang sangat wajar. Hidup gak selalu menyediakan semua yang kita inginkan dalam satu waktu. Kadang kita gak punya cukup uang untuk mencapai mimpi. Gak punya cukup waktu untuk menyelesaikan sesuatu, atau gak punya tenaga untuk melakukan semuanya sendirian. Tapi keterbatasan itu justru bisa jadi pemicu kita untuk kreatif dan lebih terbuka terhadap kerjasama dengan orang lain. Aku ingat banget sebuah cerita sederhana dari masa kecilku. Waktu itu, aku dan teman-teman sering main layangan di lapangan. Layangannya gak selalu bagus, bahkan kadang kami cuma pakai kertas bekas dan bambu seadanya. Tapi yang bikin layangan itu bisa terbang tinggi adalah kerjasama kami. Ada yang memotong bambu, ada yang merakit, dan ada yang menghias, dan ada yang memastikan tali layangan cukup kuat. Hasilnya, layangan kami terbang tinggi meskipun bahan-bahannya sangat terbatas. Kolaborasi dalam kehidupan nyata, kalau kita bawa cerita itu ke kehidupan kita, prinsipnya tetap sama. Ketika kita sadar bahwa kita gak bisa melakukan sesuatu sendirian, itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda bahwa kita manusia, dan manusia diciptakan untuk saling melengkapi, bukan? Bayangin deh, misalnya kamu lagi ngerjain proyek besar di tempat kerja. Kamu mungkin punya ide cemerlang, tapi tanpa tim yang mendukung, itu ide hanya akan tetap jadi ide. Atau kalau kamu seorang pelajar, kamu mungkin pintar di satu mata pelajaran, tapi kamu tetap butuh bantuan temanmu di mana pelajaran lainnya. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Bagaimana cara membangun kolaborasi yang efektif? Tentu saja, membangun kolaborasi yang efektif itu gak selalu mudah. Kadang kita bertemu dengan orang yang sulit diajak kerjasama, atau bahkan kita sendiri merasa egois dan ingin menyelesaikan semuanya sendirian. Nah, di sini aku mau berbagi beberapa tips untuk membangun kolaborasi yang baik. Yang pertama, kenali kelebihan dan kelemahan dirimu. Sebelum kamu mulai berkolaborasi, penting banget untuk tahu apa yang kamu bisa dan apa yang gak bisa. Dengan begitu, kamu bisa mencari orang yang bisa melengkapi kelemahanmu dan memaksimalkan kelebihanmu. Yang kedua, jangan takut untuk meminta bantuan. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Kadang orang-orang di sekitarmu gak tahu kalau kamu butuh bantuan, jadi jangan ragu untuk memintanya.
Yang ketiga, buka diri untuk belajar dari orang lain. Setiap orang punya perspektif dan pengalaman yang berbeda. Saat kamu berkolaborasi, cobalah untuk mendengarkan ide-ide mereka. Siapa tahu ide mereka justru bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Yang keempat, komunikasi yang jelas dan terbuka. Komunikasi adalah kunci dari setiap kolaborasi yang sukses. Pastikan semua orang tahu apa peran mereka, apa yang diharapkan, dan bagaimana cara mencapainya. Jangan lupa juga untuk mendiskusikan masalah atau kendala yang muncul. Yang kelima, hargai setiap kontribusi. Kadang kita terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa menghargai proses dan kontribusi setiap orang. Ingat, kolaborasi adalah tentang perjalanan bersama, bukan hanya tentang siapa yang paling menonjol. Contoh nyata kolaborasi di tengah keterbatasan. Aku juga punya cerita inspiratif dari seseorang yang pernah aku kenal. Dia adalah seorang mahasiswa yang punya mimpi besar untuk membangun bisnis kecil-kecilan. Masalahnya, dia gak punya modal sama sekali, tapi dia gak pernah menyerah. Dia mulai dengan mengajak teman-temannya yang punya keahlian berbeda. Ada yang pintar desain, ada yang jago pemasaran, dan ada yang bisa membantu di bagian produksi. Mereka semua bekerja sama, berbagi tugas, dan akhirnya berhasil membangun bisnis itu dari nol. Sampai sekarang, bisnis itu masih berjalan dan bahkan sudah menghasilkan keuntungan yang sangat lumayan. Bayangkan kalau dia mencoba melakukan semuanya sendirian, mungkin bisnis itu gak akan pernah terwujud. Tapi karena dia mau berkolaborasi, keterbatasan yang awalnya hambatan justru berubah jadi kekuatan. Kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, kolaborasi gak harus selalu dalam skala besar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berkolaborasi untuk mengatasi keterbatasan. Misalnya, kamu dan keluargamu bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah lebih cepat. Atau kamu dan teman-temanmu bisa saling membantu dalam belajar untuk menghadapi ujian. Ingat ya, menghadapi ujian tapi bukan nyontek. Aku cuma mau mengingatkan bahwa kita gak harus menghadapi semua keterbatasan sendirian. Kita punya orang-orang di sekitar kita yang siap membantu. Asal kita mau membuka diri. Jadi, kalau kamu sedang merasa kewalahan atau terbebani dengan keterbatasanmu, cobalah lihat sekitarmu. Siapa tahu ada orang yang bisa kamu ajak bekerja sama untuk melewati semuanya. Dan ingat, kekuatan itu bukan hanya soal apa yang kita bisa lakukan sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bekerja sama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan semangat baru buat kalian.